Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya. Pada pertemuan hari ini kita akan melanjutkan pertemuan sebelumnya, yaitu kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang sistem persamaan linier 3 variabel. Nah, untuk bab 3 ini nanti kita akan mempelajari tentang sistem pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, kira-kira ini dengan kata per kata di sini kalian sudah paham ya? Wah, sudah bisa mendefinisikan sendiri pasti. Ya, oke. Kira-kira silahkan bisa dipikirkan nih definisinya apa saja. Oke, biar nanti kalian sudah atau bukan sudah ya, akan semakin paham ketika mempelajari ini. Ketika kalian sudah berimajinasi di kepala kalian, apa sih ini? Sistem apa? Pertidaksamaan apa? Linier apa? Dua variabel apa? Saya yakin kalian semua sudah punya pikirannya masing-masing. Oke, kita lanjut saja ya. Yaitu adalah sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, untuk sebelum kita masuk ke sistem pertidaksamaan linier dua variabel, kalian masih ingat ya kemarin definisi dari sistem persamaan linier 3 variabel, masih ingat ya? Nah ya masih, yaitu apa kemarin? Gabungan dari beberapa persamaan linier 3 variabel. Ya betul, kata sistem di sini adalah berarti gabungan dari beberapa. Di sini pun sama, yaitu karena ini sistem pertidaksamaan linier 2 variabel, definisinya sama, berarti adalah gabungan dari beberapa pertidaksamaan linier 2 variabel. Yang penting lebih dari satu, itu sudah namanya sistem. Nah, untuk paham sistem kan kita harus paham dulu yang ini ya, yang belakang ini, yaitu pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, pada kesempatan kali ini atau hari ini kita akan membahas tentang pertidaksamaan linier 2 variabel. Nah, pasti kalian di pikiran kalian sudah, wah ini saya tahu ini artinya apa. Iya, dari kata-katanya sudah kelihatan ya, pertidaksamaan. Nah, kemudian linier, kemudian 2 variabel. Pasti kalian sudah paham ini. Pertidaksamaan. Nah, pertidaksamaan apa itu pertidaksamaan? Yo, berarti tandanya adalah nanti tidak sama dengan lagi, yaitu tanda lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, dan kurang dari atau sama dengan. Tinggal pilih salah satu. Oke. Linier, kalian pasti sudah paham nih. Pangkat 1, Bu. Ya, betul. Jadi maksimal adalah pangkatnya adalah berpangkat 1. 2 variabel berarti logikanya apa? Ya, terdiri dari 2 variabel. Berarti definisinya adalah pertidaksamaan yang memiliki 2 variabel dan variabelnya berpangkat 1. Paham ya? Nah, untuk bentuk umumnya ini bisa dilihat di sini bentuk umumnya. Jadi Y ini namanya tanda operasi ya. Maksudnya tanda operasi ini adalah bisa lebih dari, bisa kurang dari atau sama dengan, atau bisa lebih dari sama dengan. Jadi misalnya Y lebih dari AX plus B. Bu, boleh nggak misalnya nanti AX-nya di depan atau X-nya di depan, Y-nya juga di depan? Ya, biasanya juga bentuknya memang X-nya di depan. Ini hanya bentuk umumnya saja. Oke, kemudian apa sih penyelesaian dari pertidaksamaan linier 2 variabel? Kira-kira nanti bentuknya apa? Apakah bentuknya bilangan, atau bentuknya garis, atau bentuknya daerah? Oke, kita akan belajar selanjutnya ya. Jadi, nah ini penyelesaian pertidaksamaan linier 2 variabel. Oke, penyelesaian pertidaksamaan linier 2 variabel itu adalah sebuah daerah. Jadi ini adalah nanti bentuknya daerah. Kenapa Bu daerah? Karena kan kalau kemarin kita sudah belajar ya, kalau ininya sama dengan, kan daerahnya atau himpunan penyelesaiannya adalah berupa garis saja. Nah, karena ini lebih dari atau kurang dari, kan berarti logikanya lebih dari garis itu atau kurang dari, kan berarti bisa sebelah kanannya garis atau sebelah kirinya garis. Oleh karena itu kita sebut daerah. Apa sih pengertiannya atau penyelesaiannya adalah, nah ini.
Penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel berupa bidang ya. Jadi sebuah daerah atau kita sebut juga dengan bidang yang dibatasi apa ya? Dibatasi oleh garis. Garisnya adalah Y sama dengan AX plus B. Misalnya ini lebih dari, berarti garisnya adalah Y sama dengan AX plus B. Bu, misalnya tandanya ini kurang dari ya sama aja. Garisnya tetap Y sama dengan AX plus B gitu ya. Yang berupa bentuknya adalah garis lurus. Jadi garisnya ini garis lurus itu tapi hanya batasnya saja. Sedangkan daerahnya bisa kanannya atau bisa kirinya garis. Oleh karena itu, biasanya disebut garis itu adalah pembagi menjadi dua bidang. Biasanya begitu. Nah, bidang yang merupakan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel biasanya kita sebut daerah himpunan penyelesaian. Jadi nanti penyelesaiannya ini adalah DHP. Bentuknya adalah sebuah daerah. Bisa kanan garis, bisa kiri garis, tergantung tanda pertidaksamaan. Nah, nanti akan kita bahas di sini. Oke. Nah, ini maksudnya di sini adalah ini tuh bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini ya. Nah, kira-kira contohnya pertidaksamaan linear dua variabel kayak apa ya? Nah, kita buka ya. Nah, ini dia contohnya. Bisa X plus Y lebih dari 1, bisa lebih dari sama dengan, bisa kurang dari, bisa juga kurang dari atau sama dengan. Ini cuma tidak saya tunjukkan. Bu, boleh nggak sama dengan? Tidak boleh, karena di sini adalah pertidaksamaan, berarti ya harus 4 ini. Bisa ini, bisa ini, bisa ini, atau ini. Paham ya? Oke, kita lanjut. Kira-kira bagaimana ya menentukan penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabelnya? Kalau tadi kan kita baru tahu, oh penyelesaiannya adalah berupa daerah. Nah, kira-kira untuk menentukan daerahnya itu seperti apa? Gimana? Langkahnya seperti apa? Nah, kita akan bahas di selanjutnya ya, atau di video selanjutnya, atau di slide selanjutnya. Nah, ini akan kita bahas. Langkah-langkah menentukan DHP pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, di sini saya tulis ada yang namanya adalah aliran putih. Apa sih aliran putih ya? Aliran putih di sini adalah untuk mempermudah menentukan DHP, biasanya kita dengan cara memblok. Kalau misalnya saya di sini aliran putih, berarti nanti daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang bersih atau yang tidak diblok. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan aliran hitam, itu berarti daerah himpunan penyelesaiannya itu yang di blok. Cuma nanti ketika masuk ke sistem, kalian akan kesulitan menentukan DHP-nya. Saran saya, mending kalian menggunakan aliran putih, yaitu DHP-nya adalah yang bersih. Untuk yang di blok adalah yang bukan DHP, atau yang bukan penyelesaiannya yang di blok. Oke ya, paham ya kira-kira? Nah, langkahnya nanti kita bagi jadi 3 langkah. Ini untuk slide yang ini langkah 1 dan langkah 2. Langkah pertama adalah kalian harus mengubah tanda pertidaksamaan menjadi tanda sama dengan. Gunanya untuk apa? Adalah ketika nanti kalian menentukan atau membuat garisnya dulu. Seperti yang sudah kalian pelajari di SMP. Dan gambarlah garis batas. Nah, garis batasnya dengan aturan ada 2 aturan. Jika tandanya kurang dari atau lebih dari, jadi ini yang tidak ada sama dengannya kayak gini. Kalau ini kan ada sama dengannya. Itu nanti garisnya kalian gambar itu putus-putus. Tapi ketika ini ada sama dengannya, nanti kalian gambar itu garisnya adalah garis utuh. Jadi pakai penggaris ya langsung serat, nanti ada contohnya. Tapi kalau putus-putus ya tahu ya, kalau putus-putus gimana ya, kayak kalian biasanya yang putus nyambung kalau pacaran gitu ya. Jadi putus, red, putus lagi gitu. Tapi tetap pakai penggaris. Dan di sini kalian wajib pakai penggaris. Kalau tidak pakai penggaris nanti saya coret atau salah. Gitu ya. Untuk yang berikutnya adalah langkah ketiga adalah untuk membuat garis batas. Nah, untuk membuat garis batas kalau misalnya kalian lupa, di zaman SMP sudah sebenarnya, jadi ambillah 2 titik sembarang. Maksudnya 2 titik sembarang itu terserah, ambil titik yang memenuhi garis itu tadi. Nah, biasanya kita pakai bantuan X-nya 0 atau Y-nya 0, itu biar gampang. Tapi kalau misalnya pakai itu tidak bisa ya kalian boleh pilih yang lain, misalnya X-nya 1, nanti kan Y-nya berapa. Yang penting kalian pilih 2 titik boleh berapa saja. Kalau misalnya saya nanti memilih 0 itu hanya untuk mempermudah tapi tidak wajib. Oke ya. Kemudian yang kedua, setelah kalian sudah memenuhi atau menentukan titik sembarangnya, yaitu 2 titik sembarang ini, kemudian kalian letakkan di diagram Kartesius, masih ingat ya. Kemudian buatlah
ditarik titik 2 itu dibuatlah garis batasnya yang menghubungkan dua titik itu. Nah, untuk langkah kedua kan kalian sudah menentukan grafiknya tuh. Jadi terbagi nanti antara yang sebelah kanan atau sebelah kiri. Nah, setelah itu kalian nanti langkah ketiga, masuk langkah ketiga adalah menentukan daerah mana yang merupakan DHP. Caranya bagaimana? Nah, ini caranya. Pilihlah sebuah titik uji T di luar garis batas. Jadi kalian tidak boleh mengambil titik yang terletak di batasnya. Tapi pilihlah yang di luar batas. Biasanya yang paling gampang adalah titiknya 0,0. Bu, apakah wajib kita pakai 0,0? Tidak, kamu boleh pakai mana aja, boleh, terserah. Cuman biasanya kita biar nggak susah ngitungnya atau biar tidak mempersulit diri ya, berarti kita pakainya 0,0. Tapi intinya adalah bebas. Yang jelas tidak terletak pada garis, jadi harus di luar garis karena kita akan menguji daerah tersebut memenuhi pertidaksamaan atau tidak. Paham ya? Nah, ini. Jika koordinat titik T memenuhi pertidaksamaan, maka semua titik satu daerah dengan T juga memenuhi pertidaksamaan. Nah, paham ya? Berarti dia adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Tapi jika koordinat titik T tidak memenuhi pertidaksamaan, maka himpunan penyelesaiannya adalah himpunan titik-titik pada paruh bidang di sisi lainnya. Jadi misalnya nih, titik T memenuhi dan dia posisinya di kanan. Oh, berarti kanan itu adalah DHP. Kanannya garis, kirinya yang bukan DHP. Berarti yang kamu blok adalah yang sebelah kiri karena yang DHP-nya kanan. Tapi misalnya titik T itu berada di kanan, tapi ternyata titik T itu bukan DHP. Berarti, bukan DHP, berarti titik T itu tadi kalian blok. Yang sebelah kanan tadi. Nah, DHP-nya yang sebelah kiri. Gitu ya, kira-kira ya. Mungkin kalau awang-awang susah ya, nanti kita contohkan. Nah, kemudian karena kita pakai aliran putih, blok daerah yang tidak memenuhi pertidaksamaan. Tapi kalau kalian mau pakai aliran hitam ya berarti bloknya adalah daerah yang memenuhi. Begitu. Kemudian yang D, daerah himpunan penyelesaian adalah daerah bersih yang tidak diblok karena kita aliran putih. Bu, saya sukanya aliran hitam. Boleh, silahkan. Yang penting paham saja. Oke? Ya, kita lanjut ya. Nah, ini kita akan menentukan, untuk contoh pertama kita akan menentukan daerah himpunan penyelesaian dari 2X plus 3Y lebih dari sama dengan 6. Seperti yang tadi saya bilang, kalian ubah dulu pertidaksamaan menjadi sama dengan. Ya, jadi yang tanda ini kalian ubah jadi sama dengan dulu. Berarti kan jadi apa? 2X plus 3Y sama dengan 6. Ya, betul. Nah, setelah ini kalian buatlah garisnya. Nah, cara buat garis adalah ambillah dua titik. Dua titiknya sembarang. Nah, misalnya kita ambil X-nya 0, nanti Y-nya berapa ya? Nah, kita coba cari. Nah, ini ya. Nah, kita X-nya 0. Jika X-nya 0, berarti X yang di sini 0. Berarti kan 2 kali 0 ini ya. 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6. Kan berarti 0. Habis ya, berarti kan tinggal 3Y sama dengan 6. Nah, terus langsung dibagi. 6 dibagi 3 sama dengan Y-nya 2. Berarti titiknya karena X-nya 0, Y-nya 2, berarti titiknya 0,2. Jangan kebalik, nggak boleh Y-nya di depan. Jadi selalu X-nya dulu baru Y-nya. Kemudian, ini kan jika X-nya 0, kan kita butuh 2 titik. Ini baru 1 titik, kita butuh 1 lagi. Nah, untuk yang gampang, untuk kita pakai Y-nya yang 0. Tadi kan sudah X-nya 0, sekarang Y-nya 0. Y-nya 0, berarti ini kita ganti 0. Ya, kita ganti 0, berarti jadinya, nah ini sudah 2X sama dengan 6, jadinya X sama dengan bla 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 bla, X-nya ketemu 3. Titiknya jangan lupa X dulu, baru Y, berarti 3,0. Nah, ini titik kedua. Untuk lebih gampangnya kita bisa masukkan di tabel. Bu, ini cara ini boleh tidak ditulis? Boleh. Ini langsung tidak tulis, nggak apa-apa. Kamu bisa awang-awangan atau bisa di dalam pikiranmu juga boleh. Jadi tidak wajib ditulis seperti ini. Nah, kita masukkan ke tabelnya. Jadi kalau X-nya 0 kan tadi Y-nya ketemu 2 ya, makanya 0,2. Jika 3, ininya 0, ketemunya 3,0. Oke. Kemudian letakkan kedua titik tersebut pada bidang kartesius dan hubungkan dengan garis ya. Ini kan tadi 0,2. Y-nya 2, X-nya 0 ya. Nah, kita gambar di garis. Nah, ini karena ini Y-nya 2, X-nya 0, berarti
Y-nya 2, X-nya 0, berarti titiknya di sini. Di Y-nya yang 2, yang ini X-nya 3,0, berarti kan di X-nya 3, 0 kan nggak naik, nggak turun, berarti ya tetap di sini titiknya. Ini titik 3,0. Yang ini, kenapa 0,2 di atas? Ya kan X-nya 0, X0 kan ini. Nah, Y-nya 2, Y2 kemana ya arahnya? Oh, ke atas, berarti yang di sini. Ini 2, jangan lupa yang tidur ini adalah X, yang berdiri ini adalah garis Y, atau sumbu, sorry, bukan garis ya. Ini X, sumbu X, yang ini adalah sumbu Y. Jadi ini tadi 3,0 dan ini adalah 0,2. Kemudian kita hubungkan garisnya. Bu, kira-kira ini garis lurus atau putus-putus? Nah, dilihat pertidaksamaannya di sini apa? Oh iya, pertidaksamaannya ada sama dengannya, berarti garisnya lurus, tidak putus-putus. Nah, kita gambar garisnya. Nah, di sini adalah garis lurus atau garisnya penuh. Kenapa penuh? Karena di sini pertidaksamaannya lebih dari atau sama dengan ada ininya. Tapi kalau ini cuma lebih dari tok, ya ini kamu putus-putus, jangan disambung utuh kayak gini, oke? Kayak garis ini nih, putus-putusnya nih. Nah, kayak grid ini nih. Namanya putus-putus ini, oke? Nah, kemudian kita ambillah sebuah titik. Titiknya boleh di sebelah kiri garis, boleh di sebelah kanan garis. Biar gampang kita ambil ini nih, titik 0,0 nih yang berada di sini. Ini kan di sebelah kiri garis ya. 0,0 lah, kita masukkan ke sini, ke pertidaksamaannya awal. Berarti 2 kali 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari sama dengan 6. Berarti kan 2 kali 0 kan 0. 3 kali 0 kan 0, berarti 0 tambah 0. Berapa kan 0 tambah 0? 0, betul. 0 apakah lebih dari 6? Ayo, apakah 0 lebih tinggi dari 6? Kan salah. Ya, karena salah berarti daerah ini bukan daerah pertidaksamaan. Nah, contohnya mana? Nah, ini. Nah, ini kita cek. Sorry, nah ini loh. Kita cek ya. 2,0, nah 2,0, sorry, 2 kali 0 ditambah 3 kali 0. Jadi disubstitusi sini, X-nya diganti 0, Y-nya diganti 0. 0 dari mana, Bu? Dari sini nih. Oke, kemudian ketemunya 0. Apakah 0 lebih dari 6? Betul apa salah? Salah ya. Nah, karena salah nih, karena hasilnya salah, maka DHP-nya adalah daerah yang tidak memuat 0,0. Nah, tadi kan 0,0 di sini. Ini salah, berarti kan DHP-mu sini. Karena DHP-nya sini, berarti ini DHP yang di blok yang salah. Berarti ini di blok kayak apa contohnya? Begini. Nah, paham? Jadi ini adalah DHP-nya. Nah, ini yang bersih. Karena dia adalah tadi tidak memuat 0,0, karena 0,0-nya salah ya. Yang memuat 0,0 daerah ini. Dia di blok karena bukan DHP. Kalau kamu pakai aliran putih, wajib menuliskan DHP seperti ini, DHP. Tapi kalau kamu pakai aliran hitam, kamu cukup ngeblok saja di sini. Sini kosong, berarti DHP-nya adalah yang di blok. Tapi karena kamu pakai aliran putih, jadi daerah yang bersih ini harus kamu tulisin DHP. Oke, paham kira-kira? Ya, lanjut ya. Yang berikutnya, contoh soal yang berikutnya. Nah, ini dia. 2x min y kurang dari 4. Sama kayak tadi, berarti kamu ubah dulu menjadi sama dengan. Oke, kamu ubah jadi sama dengan. Ya, kamu ubah jadi sama dengan, kemudian cari yang sama nih ya. Bla 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 bla, ketemu. Akhirnya ini ketemu, titiknya akhirnya ketemu 2, 0,-4 dan 2,0. Kemudian kamu taruh di tabel. Bu, salah satu boleh ya, tabel tok boleh, atas tok ini juga boleh. Bu, gak dikasih dua-duanya boleh, yang penting gambarnya betul. Dan gambarnya harus pakai penggaris dan harus pakai skala yang benar. Oke, jangan lupa. Letakkan kedua titik tersebut pada bidang kartesius ya, dan hubungkan dengan, nah di sini. Karena di sini tidak ada sama dengannya, ini soalnya. Soalnya tidak ada sama dengannya, oleh karena itu nanti garisnya adalah garis putus. Oke, putus ya. Oke, kita gambar. Nah, ini. Karena ini adalah 0,-4, berarti y-nya 0, ya. X-nya -4, berarti kan X kan turun ya. Nah, seret ke sini, -4. Kasih titik di sini.
Nah, di sini kan tidak seperti tadi gambarnya. Kalau tadi kan 1, sini 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini kita pakai skalanya 2. Jadi habis 2, di sini nggak boleh kamu 3, tapi di sini harus 4. Misalnya ini jaraknya 1 cm, ya berarti ini juga 1 cm. Kalau sini kok kamu 1 cm, sini 2 cm, ya kamu salah, nanti gambarnya saya coret. Jadi yang namanya skala, kalau ini 0, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Setiap skalanya tergantung kamu sukanya berapa. Boleh setengah senti, boleh 1 cm, boleh 2 cm, terserah. Yang penting skalanya betul. Oke, kemudian titik yang kedua. Titik kedua adalah 2,0. Berarti kan X-nya 2, Y-nya 0. X-nya 2 kan berarti ini X2. Y-nya 0 kan berarti tidak naik, tidak turun. Karena 0 kan di sini Y kan ya. Berarti tetap dia titikin di sini, 2. Nah, ini kamu titikin. Gampangannya ya lihat angkanya wes. Misalnya ini min 4. Ini kan min 4-nya Y. Berarti di Y, di sumbu Y kamu titikin di min 4. Nah, wes rampung. Kemudian di sini, ini kan X-nya yang 2, yang 0 nggak usah diperhatikan. Yang 2-nya saja. Ini kan 2. 2 kan di X. Berarti kamu di sumbu X pilih yang 2. Nah, wes langsung titikin wes. Nih angel kayak gitu aja. Titikin, kemudian kamu tarik garis. Garisnya putus. Kenapa? Karena tidak ada sama dengannya. Oke, kita buat. Nah, ini dia. Habis itu langkahnya apa ya? Ambil sebuah titik, Bu, di luar. Oh iya, betul. Ambil sebuah titik di luar garis ini ya. Jadi kamu tidak boleh pakai titik ini atau ini atau ini. Nih, di sini tuh tidak boleh. Bolehnya di sininya atau di sananya. Bu, saya nggak suka 0,0. Saya mau pakai yang di sini. Boleh, silahkan. Tapi nanti ngitungnya agak sulit. Oke, jadi kita paling gampang adalah pakai 0,0. Oke, kita coba ya seperti tadi. Kita masukkan. Nah, ini dia. Masukkan 0,0 di sini. Oke. 2 kali 0, 0. Dikurangi 0 kurang dari 4. Berarti 0 kurang dari 4. Benar apa salah? 0 kurang dari 4. Betul. Karena 0 adalah kurang dari 4 kan berarti yang memuat ini adalah betul. Dia betul. Berarti kalau betul ini adalah yang memuat 0 ini adalah DHP. Berarti ini DHP-nya. Ini DHP. Berarti yang di sini yang bukan DHP yang kamu blok. Oke? Seperti apa? Nah, ini dia. Jadi DHP-nya yang memuat 0 karena benar tadi. Dan ini yang bukan DHP. Kira-kira gimana? Paham nggak? Paham ya? Tapi mungkin agak sulit ya. Ini ngeceknya terlalu lama, Bu. Ini lama. Nah, ada yang cara lebih cepat. Sebenarnya saya punya cara cepat. Tapi kalian harus bisa semua. Mau cara ini boleh atau cara cepatnya juga boleh. Cara cepatnya gimana? Coba kalian perhatikan. Ini ketika ininya kurang dari. Nah, ini kurang dari ya. Ini bagian yang lancip ini, yang tanda lancip ini kan berada di kiri, sebelah kiri. Sedangkan yang ini kan nggak lancip ini ya. Nah, ini kanannya kan nggak lancip. Nah, yang lancip kan kiri nih. Atau biasanya kita gampangnya itu pantatnya nih. Ya, jangan pantat ya. Ini yang lancip, arah lancip ini nih. Yang lancip di sini kan sebelah kiri, maka di HP-nya kiri, dilihat ini. Nah, ini kan garis. Oh, ternyata ini lancipnya ke kiri. Berarti di HP-nya di kiri. Nah, ini kan di HP ini kan ternyata di kiri garis. Nah, ini kan bisa lihat ya, ini kan kiri garis nih. Nah, yang tadi coba contoh yang pertama tadi. Yang tadi sebelumnya. Nah, ini. Nah, ini contoh yang pertama tadi. Nah, ini kan lebih dari ini. Ini kan lancipnya atau pantatnya ini di sebelah kanan nih, kanan ya. Nah, setelah kamu lihat ini kan ada garis nih. Di HP-nya mana? Kan kanan garis kan? Nah, begitu. Kanan garis, berarti di HP-nya kanan garis. Nah, itu bisa buat langsung. Jadi, kamu tidak perlu ngecek ini. Kamu boleh langsung. Asal ada syaratnya, yaitu ini. X-nya di sini harus positif. Nah, Bu, kalau ininya tidak positif gimana? Ya, dipositifkan dulu. Caranya, nah nanti ada di contoh soal berikutnya ya. Oke, yuk kita lanjut cara cepatnya. Oke. Nah, ini kan sudah tadi. Nah, ini. Cara cepat menentukan DHP. Coba bandingkan tadi soal 1 dan soal 2. Tadi kita sudah bandingkan ya. Dari situ kita bisa lihat kalau tandanya lebih dari atau lebih dari sama dengan DHP berada di kanan garis. Kenapa kanan? Karena ini nih lancipnya di kanan. Nah, ini. Lancip ini di kanan.
Tapi kalau yang ini kan lancipnya di kiri nih, kiri. Makanya DHP-nya di sebelah kiri garis. Nah, tapi asal apa? Nah, ini A-nya lebih dari 0. A itu yang mana? Yang depan X. Nah, ini. Ini yang di depan AX ini. AX ini A-nya ini harus positif. Kalau A-nya negatif tidak bisa. Oke, jadi A-nya harus positif. Lalu kalau A-nya negatif gimana? Ya positifkan dulu dengan cara apa? Dikalikan negatif 1. Kalau dikali negatif ini tandanya dibalik. Nanti kita contohkan, oke? Nah, kita lanjut ya. Contoh dengan cara cepat. Oke nih, cara cepat. Tentukan DHP dari X plus 2Y lebih dari 10. Ini cara cepat semua. Misalnya mau nyari X-nya 0, Y-nya 0. Itu kita bisa cara cepat. Kita tutup saja X-nya ini. Ini kalian tutupkan hilang nih. Kalau ini X-nya hilang, kan berarti tinggal ini. 2Y sama dengan 10. Nah, ini. Kalian bisa tutup X-nya. Ini kan tutup X-nya ya. X-nya 0, berarti tutup X. Nah, X-nya ini hilang. Ibaratnya ini hilang kan berarti tinggal plus 2Y lebih dari 10. Makanya di sini 2Y sama dengan 10. Karena ini kita udah ubah jadi sama dengan. Kemudian Y sama dengan 10 per 2 biasa. Y-nya ketemu 5. Oleh karena itu 0,5. Nah, kalau yang Y-nya sama dengan 0 ya berarti ininya kamu tutup nih. 2Y-nya kamu tutup. Kan berarti tinggal depan dok ini. Tinggal X sama dengan 10 kayak apa? Nah ini. Nah karena Y-nya 0 berarti tutupin Y-nya. Pakai tangan boleh, kalian silahkan pakai tangan. Jadi yang ada Y-nya ini, sepaket plus 2Y ini kamu tutup semua. Nah kemudian X kan tinggal X sama dengan 10. Makanya X sama dengan 10 jadinya 10,0. Ini cara cepatnya. Silahkan mau pakai cara yang tadi boleh, cara cepat boleh. Lanjut kemudian sama. Terus masukin ke sini, masukin ke garis. Garisnya paham ya, tadi sudah diajarin ya. Oke, karena sudah, kenapa ini putus-putus tahu ya, ini tandanya tidak ada sama dengan. Kemudian DHP-nya, kita pakai cara cepat, lihat nih lancipnya di mana atau pantatnya di mana. Nah, pantatnya ini atau lancipnya ini kan di kanan. Kanan ya, dan ini sudah positif, ini udah positif. Kalau sudah positif, ini kanan ya sudah, berarti DHP-nya di kanan. Ini garis, kanannya mana? Ini sini atau sini? Kanan, berarti mana? Sini apa sini? Sana ya? Nah ini ya, ini kan kanannya ya. Atau sebelah kanannya ini, atau atasnya juga boleh lah. Ini kanannya kan ya. Nah oleh karena itu ini adalah DHP. Yang di sini yang kamu blok. Kalau kamu alirannya hitam ya ini di blok. Sini biarin aja kosong. Tapi karena kita aliran putih berarti ini tulisin DHP. Sini kamu blok. Nah, kayak apa? Nah, begini dia. DHP-nya kanannya. Paham ya? Paham sekali menurut saya ya. Pasti paham. Oke, lanjut. Yap. Ini dia. Nah, ini nih ada masalah nih. Aduh, Bu, kok depan X-nya ini negatif ini? Nah, karena negatif ini kamu harus diakalin. Gimana caranya ini agar positif? Gimana ya caranya agar positif? Ya udah ini kalikan saja dengan negatif 1. Oke, nah ini kamu kalikan dengan negatif 1. Oke, ini kali negatif 1 berarti kan ini kamu seret kali negatif 1. Berarti negatif 2X kali negatif 1. Min kali min kan hasilnya positif. Berarti 2X. Plus kali min kan hasilnya min ya. Berarti min Y. Nah ini karena kali negatif ini tandanya dibalik. Tadinya lebih jadi kurang. Nah ini. Ini 8 kali min 1 ya, berarti jadi min 8. Nah, soalmu sekarang udah bukan yang ini. Sudah bukan ini nih, tapi yang sudah yang X-nya positif ini. Jadi pakainya yang ini. Kemudian seperti biasa, ubah ke sama dengan. Kemudian tutup X, tutup Y ya. Paham ya? Nah, itu tutup X. Nah, kemudian tutup Y. Paham ya kira-kira ya? Oke, nah kemudian lanjutnya ini. Nah, kemudian kita tambahi garis. Nah, kalau sudah kita garis. Putus-putus apa enggak? Oh, enggak. Karena ini apa? Ada sama dengan ya. Oke, nah ini dia. Karena sudah ada sama dengannya. Silahkan. Oke. Nah, sekarang di HP-nya mana? Jangan lupa, kita tidak pakai soal yang lama. Tapi soal yang baru. Yang sudah X-nya positif. Dilihat nih. Ini lancipnya adalah ke kiri.
Kalau lancipnya ke kiri, berarti DHP-nya kiri. DHP-nya kiri, kiri yang mana? Ya kiri sana kan? Nah, ya kiri. Ini garis, kirinya mana? Coba kiri, kirimu, tanganmu kiri mana? Nah, ini kan sebelah sana kan, kiri kan? Nah, berarti ini DHP, sananya di blok. Coba kita lihat. Nah, ini dia. Nah, kira-kira pertemuan kali ini gimana? Ada pertanyaan? Kalau kalian bingung, silahkan bisa hubungi saya ya. Di WA bisa, di chat tim bisa. Mau telepon juga boleh, mau curhat, oke? Jadi untuk pertemuan hari ini kita simpel ya. Jadi langkahnya adalah pertama apa tadi? Menentukan DHP dari pertidaksamaan linear dua variabel. Ya betul, ubahlah menjadi sama dengan dulu. Kemudian pastikan X-nya sudah positif. Kalau sudah X-nya positif, baru kita ubah jadi sama dengan. Setelah jadi sama dengan, kita tentukan X-nya 0, Y-nya 0 ya, atau ambillah 2 buah titik. Setelah ketemu 2 buah titik, letakkan di koordinat kartesius. Kemudian setelah letakkan di koordinat kartesius, buatlah garisnya. Kalau tandanya ada sama dengannya, berarti apa? Ya, garis lurus. Tapi kalau tidak ada sama dengannya, nah, yang kayak gini nih ya, kalau yang kayak gini berarti ada garisnya garis lurus, tapi kalau nggak ada ini, nggak ada yang bawah ini, berarti yang putus. DHP-nya yang mana? Nah, kalau lancipnya kanan, DHP-nya kanan. Kalau lancipnya kiri, ya berarti DHP-nya kiri, tergantung. Kenapa ini beda dengan ini? Nah, karena ini negatif, jadi sebaliknya. Oke, paham ya sampai sini kira-kira ya? Semoga materi yang saya sampaikan hari ini bisa diterima kalian dan dipahami kalian sehingga bisa membantu kalian untuk kedepannya. Jangan lupa tetap belajar, jaga kesehatan, dan maksimalkan diri kalian untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan kalian. Pokoknya jangan suka menyerah, pasti bisa. Walaupun matematika menurut kalian sulit, insya Allah bisa. Asal kalian mau berusaha. Oke? Sampai di sini dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Kemudian nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas sistemnya. Kalau tadi kan pertidaksamaan, jadi hanya terdiri dari satu pertidaksamaan. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas sistem. Sistem apa itu sistem? Nah, sistem kira-kira apa? Ya betul, atau gabungan dari beberapa pertidaksamaan jadi satu. Nah, nanti DHP-nya kayak apa ya? Apakah gabungannya, apakah irisannya? Nah, nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, sampai jumpa lagi. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih sudah mau melihat video ini. Semoga kalian paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.